Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayani Rizky dari kelas 2 SIA. Pada tugas pertemuan 3 kali ini, saya akan menjelaskan tentang inisialisasi Git, terus passing data yang ada juga nanti terdiri dari root, controller, dan juga view. Saya akan menjelaskan dulu cara inisialisasi Git-nya, tapi sebelum itu kalian sudah pastikan udah mendownload Git-nya. Kalian bisa download, buka di git-stripscm.com/download. Nanti tinggal kalian klik aja download for Windows, nanti ikuti step by step-nya. Setelah itu, pas kita langsung saja membuat inisialisasi Git di sini. Sebelumnya saya mendapat project tentang bantuan sosial dan penerima manfaat sebagai guest. Jadi saya pertama itu buat dulu git init-nya. Setelah dibuat git init, kalian tekan enter. Kemudian di sini karena sebelumnya tadi saya sudah membuat git init, tetapi ada kesalahan, terus saya perbaiki kembali menjadi reinitialize. Tapi seharusnya git init-nya inisialis saja. Setelah git init, kalian tekan lagi ini hasilnya initialize, terus kalian buat lagi git status. Nah di sini filenya masih berwarna merah semua. Pastikan juga file git-nya ini udah ada di dalam file kalian. Nah, pastikan udah ada di sini file git-nya. Kemudian kita lanjutkan. Ini masih merah filenya. Terus kita lanjut, kita buatkan git add spasi titik, terus kita add. Kemudian kita git status lagi dan sudah terbaca ini file-filenya yang sebelumnya merah, ini sudah terbaca menjadi warna hijau dan otomatis pada bagian file explorer ini yang di bagian sebelah kiri ini nama-nama folder ataupun nama filenya itu berubah menjadi warna hijau. Selanjutnya saya akan menunjukkan ini setelah itu kita buat git config min local user.name. Kita buat username-nya Haya. Kita buat lagi git config min local user.email. Saya masukkan nama email mahasiswa saya Oke, setelah ini kita enter lagi, kemudian kita buat git config min list. Nah, setelah kita menjalankan git config min list ini tadi, semua itu udah terdata. Dan ini sampai ada titik 2, ini kita tekan enter terus sampai dia ada n. Nah, di sini sebelum n, 2 baris sebelum n ini udah terdata tadi yang kita buat ada username dan user emailnya. Ini ada username sebagai Haya, user emailnya sebagai Haya24SI. Oke, setelah saya buat tadi git listnya dan sudah terdeteksi, udah ada di sini username dan juga user emailnya. Sekarang kita buat git commit min m first commit, lalu kita tekan enter. Nah, di sini sudah lengkap filenya. Kemudian kita buat git log. Nah, di sini yang menjadi headmasternya yaitu
udah terdeteksi ini first commit, authornya Haya sebagai headmasternya. Kemudian saya mau buat git statusnya. Di sini on branch. Oh, karena ini sebelumnya sudah ada get lognya. Nah, ini yang menjadi first commit, menjadi headmasternya yang first commit. Kemudian di sini udah kita get log kan. Git log ini fungsinya untuk mengunci first commitnya. Kemudian ada cara ringkasnya ataupun cara simpelnya untuk git log ini, yaitu ada git log min one line. Nah, jadi dia hanya menampilkan satu baris saja, yaitu headmasternya sebagai first commit ini sebagai headmasternya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang passing data. Saya mendapat tema tentang bantuan sosial dan juga penerimaan manfaat karena saya dari kelompok 7. Nah, di sini pertama saya akan menjelaskan tentang bagian controllernya terlebih dahulu. Ini adalah controller dari bantuan tema project saya. Oh ya, sebelumnya saya memberi nama folder project saya yaitu bansos strip gas. Gas ini karena saya sebagai gasnya. Nah, ini controller saya. Nah, di controller itu terdapat program ID-nya, kemudian ada kodenya juga, ada nama programnya, tahunnya, anggaran, dan juga deskripsi. Ini disesuaikan aja isinya. Programnya saya buat program 1, 2, dan seterusnya. Kodenya saya buat BS itu bantuan sosialnya, dengan kode 001. Nama programnya saya buat bantuan sembako desa, modal usaha mikro, dan juga beasiswa pendidikan. Tahunnya kita sesuaikan, anggarannya kita sesuaikan, begitu juga deskripsinya sesuaikan dengan nama programnya. Kemudian bagian indeks ini bagian views maksud saya. Bagian views ini tuh untuk bagian yang akan ditampilkan di webnya. Jadi ini saya membuat dengan warna biru dan juga ada warna putihnya. Ini untuk bagian view-nya. Saya kasih nama index.php. Kemudian pada bagian roots, nah ini bagian roots-nya tetap kita buat roots return view welcome-nya. Ini dia juga. Terus ada ini. Kita buat use app http controllers gas / program controller. Kemudian kita buat juga root-nya yang gas dan juga root untuk programnya. Kita coba untuk menjalankannya. Di sini kita buat dulu bansos gas. Nah, ini udah jalan Laravelnya. Dan sekarang saya menjalankan proyek saya. Nah, di sini error karena setelah saya cari informasi juga kenapa ini error. Itu katanya terdapat ada masalah pada change di Laravelnya. Tetapi setelah saya bersihkan lewat terminal pada VS Code-nya, itu saya sudah pakai saya bersihin kemarin menggunakan informasi yang saya temui, itu masih juga memberi tampilan seperti ini. Sekarang saya ingin menyimpan filenya. Kita buka new terminal. Nah, di sini saya buat dulu git add-nya. Kemudian kita buat git status. Kita untuk melihat statusnya kita sebagai apa. Nah, di sini udah change to be commit. Kemudian kita buat get. Sekarang saya mau mengcommit file dengan nama yang sekarang. Kita ubah jadi git commit
min m, saya buat dengan nama Bina Desa Bansos. Kemudian kita tekan enter. Nah, di sini udah change. Di sini sudah berubah. One file change berarti udah dinyatakan satu file itu udah berubah. Kemudian kita ketik get status. Oke, one on branch master, nothing to commit, working tree clean. Kemudian kita buka dengan git log min one line. Oke, terus kemudian kita enter. Nah, sekarang yang menjadi headmasternya yaitu Bina Desa Bansos. Yang sebelumnya yang menjadi headmasternya itu first commit, sekarang yang menjadi headmasternya adalah Bina Desa Bansos karena tadi saya sudah mengcommit Bina Desa Bansos. Itu saja penjelasan tentang inisiasi Git dan juga passing data tentang root, controller, dan juga view tentang proyek saya yaitu bantuan sosial dan juga penerima manfaat. Sekian video saya pada pertemuan 3 kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.